Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah akuntansi syariah pada submateri akad ijarah, di mana dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra SEMSI CUQNR CSRS. Baiklah, pada slide yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari akad ijarah. Menurut Said Sabil, dalam fikih sunnah al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadud atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dan waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan antara barang itu sendiri. Jadi ijarah dimasukkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dalam berbagai pengertian, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Pada transaksi ijarah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya ini hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara kedua dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu berbeda pada objek akad di mana objek jual beli adalah barang konkret, sedangkan yang menjadi objek pada ijarah adalah jasa atau manfaat. Antara jual beli dan ijarah juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam ijarah hanya untuk batas waktu tertentu. Aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi untuk dapat menjadi objek ijarah. Karena mengambil manfaatnya berarti memiliki bentuk dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewaktu penerima upah sewa atau ujroh. Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan atau sedikit pun waktu belum berlalu, maka akad dapat dikatakan batal atau memberi sewa hasil menggunakan dengan aset sejenis lainnya. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad atau mengganti dengan aset sejenis. Pada hakikatnya, pemberi aset berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya. Kemudian ada pun jenis dari akad ijarah. Yang pertama adalah A, berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi dua. Yang pertama adalah satu adalah manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sejenisnya. Yang kedua adalah manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian adapun yang berdasarkan PSAK 107, berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4. Namun yang dikenal secara luas adalah dua jenis yang disebutkan yang pertama, yaitu 1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek
ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'dah untuk pemindahan kepemilikan dari pemilik atau muajir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah. Tamlik adalah ijarah dengan wa'adah perpindahan kepemilikan aset yang dijarah pada aset tertentu. Kemudian adapun dari dasar hukum akad ijarah terbagi dari dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu Quran surah Az-Zuhruf ayat 32, yang dimana artinya, apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan telah kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 233, di mana yang artinya adalah, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosanya bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada Quran surah Qasas ayat 26, yang artinya adalah, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, apabila dia sebagai orang yang bekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian adapun kemudian adapun sumber as-sunnah dijelaskan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari ada Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang permudahkan pekerjaan, beritahukanlah upahnya, berikanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memberitakan agar kami membayar dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh mereka. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena aku, kemudian dia curang. Kemudian seseorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Dan yang ketiga, seseorang laki-laki yang memperkerjakan seorang buruh, lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun dia tidak memberikan upahnya. Kemudian Rasulullah melarang 2 bentuk akad sekaligus dalam satu proyek. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Kemudian adapun perlakuan dari akuntansi menurut PSAK 107 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Akuntansi pemberi sewa atau muajir. 1. Biaya perolehan. Untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 2. Penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama dengan aset sejenis selama umur manfaatnya. 3. Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir pelaporan. 4. Biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang kelima adalah perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah
bita milik dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang keenam adalah penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. 7. Pengungkapan. Kepemilikan pengungkapan dalam pelaporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah dalam mutahiyah bita milik. Kemudian yang B, yaitu adalah akuntansi untuk penyewa atau mutajir. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat pemanfaatan atas aset telah diterima. 2. Biaya pada pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban saat terjadinya. 3. Perpindahan kepemilikan dalam ijarah mutahiyah bita milik dengan cara A. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. 4. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilikan dan akuntansi penyewaan dalam PSAK ini. 5. Pengungkapan penyewa pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bita milik. Yang berikutnya adapun contoh kasus ilustrasi akad ijarah, yaitu dalam perbankan syariah. Salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dari pinjaman multiguna. Contohnya seseorang menjamin ke sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Baiklah, itulah penyampaian video tentang materi akad ijarah. Jika terdapat kesalahan ataupun penyampaian materi dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.